Cinta terlarang di balik kebun tomat, rahasia yang mengguncang hidupku. Halo, nama saya Sari, saya berusia 29 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Hidupku berjalan seperti air mengalir di sungai kecil, tenang, sederhana, dan teratur. Setiap pagi aku mengurus kambing dan ayam di halaman belakang rumah, siang hari merawat kebun tomat milik keluarga, dan sore kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Suamiku, Budi, lebih sering pergi ke Solo untuk urusan pekerjaan, sehingga aku lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Namun, musim kemarau tahun lalu membawa perubahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Teman masa kecil suamiku, Heru, tiba-tiba kembali ke desa kami dan mulai sering membantu di kebun. Awalnya aku mengira kehadiran Heru hanya sebatas teman lama yang ingin mengobati rindu masa kecil. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat hatiku bergetar. Saat pertama kali bertemu, aku sedang mengenakan blus bunga sederhana dan rambutku dikepang rapi. Heru menatapku lama, membuat pipiku memerah. Saat kami bekerja bersama, dia tiba-tiba mendekat dan berkata, "Bolehkah aku membantu, Sari?" Suaranya lembut dan hangat, membuat jantungku berdetak kencang. Hari-hari berlalu, dan Heru selalu ada di sisiku. Saat kami memetik tomat bersama, tangan kami secara tidak sengaja bersentuhan. Sentuhan kecil itu membuat tubuhku seketika seperti tersengat listrik. Dia tersenyum malu dan minta maaf, tapi aku juga tidak bisa menarik diri. Kami berdua tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami. Panas terik di kebun membuat aku membuka kancing blus putihku sedikit. Tatapan Heru tertuju padaku, tapi anehnya, itu tidak membuatku merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ada getaran aneh di dalam hati yang membuatku merasa hidup. Saat pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Besok kamu akan datang lagi, kan?" Heru tersenyum dan menjawab, "Tentu saja." Keesokan paginya, aku berdandan sedikit lebih rapi, memakai blus tipis berwarna merah muda dan rok jeans yang pas di pinggang. Ketika Heru datang dan memuji penampilanku, pipiku kembali memerah. Kami berjalan ke pojok kebun yang sepi, di bawah pohon jambu yang rindang. "Udara di sini beda, ya," katanya. Aku mendekat dan membalas, "Iya, ini tempat khusus buatku." Matanya terpaku padaku, dan jantungku terasa berdebar lebih kencang. Perlahan dia mengulurkan tangan ke wajahku. Aku berbisik, "Kita tidak boleh," tapi suaraku tidak meyakinkan. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti," jawabnya. Lalu, bibir kami bertemu untuk pertama kalinya. Ciuman yang lama dan hangat, membangkitkan perasaan yang sudah lama hilang dariku. Sejak saat itu, segalanya berubah. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, kenangan tentang Heru terus berputar di pikiranku. Suamiku tidur di sebelah, tapi hatiku sudah tidak di sana lagi. Esoknya, saat aku kembali ke kebun, Heru sudah menunggu. "Hai," sapanya malu-malu. Aku juga merasa malu tapi juga semangat. Aku mendekat dan berkata, "Semalam aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Mata Heru bersinar, aku juga. Dia menggenggam tanganku dan mengajakku ke sudut yang teduh di kebun. "Kamu sangat cantik, Sari," katanya dengan lembut, membuat hatiku meleleh. Kami kembali berciuman, kali ini lebih penuh gairah. Dalam pelukannya, aku merasa aman dan diterima. Minggu-minggu berlalu, dan kami memulai hubungan rahasia yang semakin dalam. Setiap hari kami bertemu, berbicara berjam-jam, dan berciuman sampai matahari terbenam. Suatu hari, Heru berkata,
Aku sangat mencintaimu. Aku sudah lama menunggu kata itu. Aku juga mencintaimu, jawabku. Ciuman saja tidak cukup lagi, kami ingin lebih dari itu. Kami mulai bertemu di sebuah gudang tua di ujung kebun, tempat yang sepi dan tersembunyi. Hari itu aku mengenakan gaun putih tipis yang sedikit menerawang. Heru meletakkan tangannya di pinggangku dan bertanya, "Kamu yakin?" Aku mengangguk pelan, meski hati berdebar takut dan senang. Heru sangat perhatian dan tidak memaksaku. Di sana, di atas tumpukan jerami, ia menyiapkan suasana romantis. "Kamu wanita yang sangat istimewa, Sari," katanya sambil menarik tanganku ke pelukannya. Ciuman kami semakin penuh hasrat. Tangannya mulai membuka kancing gaunku. "Kamu ingin melanjutkan?" tanyanya. "Iya," jawabku. Sore itu, kami menyerahkan diri satu sama lain. Dalam pelukannya, aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Bersamamu seperti mimpi yang jadi nyata," katanya. Aku pun merasakan hal yang sama. Cinta terlarang itu mengisi warna baru dalam hidupku. Hari-hari berlalu, dan kami selalu bertemu saat suamiku sibuk bekerja. Heru membawakan bunga, kata-kata manis, dan membuatku merasa sangat dihargai. "Suatu saat aku ingin kabur bersamamu," katanya. Aku terkejut dan bertanya, "Maksudmu?" "Kita pergi ke kota lain, hidup bersama," jawabnya. Keputusan itu sangat besar dan aku butuh waktu untuk memikirkannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku menginginkan Heru, tapi pikiranku kacau. Aku merasa bersalah karena mengkhianati suamiku, tapi juga tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Situasiku sangat sulit. Keesokan harinya aku memberi jawaban, "Aku mau ikut kamu." Heru sangat bahagia. Kami berpelukan dan berciuman. "Aku akan mengatur semuanya," katanya. Kami menyusun rencana untuk kabur minggu depan. Minggu itu penuh dengan kegembiraan dan kecemasan. Aku sudah menyiapkan koper dan sembunyikan. Aku berusaha bersikap normal pada suamiku, tapi hatiku selalu berdetak kencang. Heru juga sangat bahagia, meyakinkan bahwa hidup baru kami akan indah. Aku percaya padanya. Demi cinta, aku siap mengambil risiko. Akhir pekan itu, kami akan meninggalkan desa dan memulai hidup baru. Hatiku penuh harap dan ketegangan. Hari pelarian tiba. Aku sudah siap dengan koper di tangan, menunggu Heru. Jantungku berdebar kencang. Tapi tiba-tiba, suamiku pulang lebih awal. "Kamu mau pergi kemana?" tanyanya dengan nada marah dan bingung. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Saat itu Heru datang dan berkata, "Sari, sudah siap." Suamiku langsung mengerti semuanya dan marah besar. "Kenapa kamu merebut istriku?" dia membentak Heru. Pertengkaran hampir meledak. Aku mencoba menengahi, "Tolong jangan berkelahi." Tapi semuanya sudah terlambat. Suamiku berteriak, "Pergi dari rumahku." Heru juga berkata, "Ayo, Sari, kita pergi." Aku harus membuat keputusan sulit. Akhirnya aku ikut Heru. Kami naik mobil dan meninggalkan desa. Awalnya aku merasa sangat bahagia, bebas dan bersama pria yang kucintai. Kami pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Barat dan menyewa rumah kecil. Heru sangat perhatian dan aku merasa bahagia. Tapi lama-kelamaan aku mulai merindukan desa, keluarga, teman, bahkan suamiku. Heru tahu itu dan bertanya, "Kamu bosan?" Aku menjawab, "Tidak,
Tapi aku merindukan semuanya. Aku juga, katanya. Kami sama-sama merindukan masa lalu. Suatu hari dia berkata, mungkin kita harus kembali ke desa. Aku terkejut tapi juga merasa lega. Beberapa bulan kemudian kami memutuskan pulang. Heru, kamu harus bicara dengan suamiku, kataku. Aku takut tapi tahu itu benar. Saat kembali, orang-orang mulai membicarakan kami. Aku merasa malu saat bertemu suamiku dan berkata, maafkan aku. Dia marah tapi mau mendengar. Kenapa kamu kembali? Tanyanya. Karena desa ini rumahku, jawabku. Setelah obrolan panjang, dia memaafkanku tapi berkata, jangan lagi bertemu Heru. Aku setuju. Heru pindah ke desa sebelah. Kami berdua mencoba menyesuaikan diri. Sulit tapi aku mulai terbiasa. Hubunganku dengan suami membaik dan hidup kembali normal. Sekarang, saat aku mengenang masa lalu, aku merasa campur aduk, menyesal tapi juga tidak. Cinta dengan Heru sangat nyata dan kuat, tapi konsekuensinya berat. Aku menyakiti keluarga dan jadi bahan omongan di desa. Namun, saat itu aku sangat bahagia. Cinta memang bisa membutakan dan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Sekarang aku hidup damai bersama suamiku, meninggalkan masa lalu, tapi kenangan itu tetap di hatiku. Aku membagikan cerita ini agar kalian tahu betapa besar akibat dari keputusan demi cinta. Jika kalian mengalami hal serupa, pikirkan baik-baik. Kadang hati dan pikiran harus berjalan bersama. Aku harap kalian menyukai ceritaku. Nantikan kisah berikutnya. Cinta terlarang di balik kebun tomat, awal dari semua perubahan. Aku tidak pernah menyangka, sebuah musim kemarau sederhana akan mengubah seluruh hidupku. Halo, aku Sari, perempuan 29 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Tawangmangu, di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah. Seperti kebanyakan perempuan desa lain, rutinitasku sederhana, mengurus ternak, merawat kebun tomat yang menjadi sumber penghasilan keluarga, dan menjaga rumah. Suamiku, Budi, sering pergi ke Solo untuk bekerja, meninggalkanku sendirian di rumah. Hidupku berjalan dengan ritme yang monoton, tanpa kejutan berarti, sampai Heru datang. Heru, teman masa kecil Budi, kembali ke desa kami setelah bertahun-tahun merantau. Dia bukan hanya datang untuk bernostalgia, tapi juga menawarkan bantuan di kebun. Wajahnya yang tampan, dengan senyum hangat dan mata yang tajam, segera menarik perhatianku. Saat aku pertama kali bertemu Heru, aku sedang mengenakan blus sederhana bermotif bunga dan rambutku dikepang rapi. Tatapan Heru yang lama itu membuat aku merasa aneh, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Saat kami mulai bekerja bersama, dia mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Bolehkah aku membantu, Sari?" Aku mengangguk tanpa bisa berkata apa-apa. Hatiku sudah terlanjur berdebar. Hari-hari berlalu, dan Heru selalu ada di sisiku. Saat kami memetik tomat bersama, tangan kami secara tak sengaja bersentuhan. Sentuhan itu seperti sengatan listrik yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dia tersenyum malu dan minta maaf, tapi aku juga tidak bisa menarik diri. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara kami, sebuah perasaan yang seharusnya tidak ada. Pada saat itu, aku mengenakan blus putih yang kucoba buka sedikit kancingnya karena panas terik kebun. Tatapan Heru yang terus-menerus tertuju padaku tidak membuatku merasa tidak nyaman. Sebaliknya, ada getaran aneh yang membuatku merasa hidup. Sore itu, saat pulang, aku memberanikan diri bertanya, "Besok kamu akan datang lagi, kan?" Heru tersenyum dan menjawab, "Tentu saja."
Keesokan paginya, aku berdandan sedikit lebih rapi, mengenakan blus tipis merah muda dan rok jeans yang pas di pinggang. Saat Heru datang dan memuji penampilanku, pipiku kembali memerah. Kami berjalan ke sudut kebun yang sepi di bawah pohon jambu. Udara di sini terasa berbeda, katanya. Aku mendekat dan berkata, "Iya, ini tempat khusus buatku." Matanya terpaku padaku, dan jantungku terasa berdebar lebih kencang. Perlahan, dia mengulurkan tangan ke wajahku. Aku berbisik, "Kita tidak boleh," tapi suaraku tak meyakinkan. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti," jawabnya. Lalu, bibir kami bertemu untuk pertama kalinya, ciuman yang lama dan hangat yang membangkitkan perasaan yang sudah lama hilang dariku. Sejak saat itu, segalanya berubah. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, kenangan tentang Heru terus berputar di pikiranku. Suamiku tidur di sebelah, tapi hatiku sudah tidak di sana lagi. Esoknya, saat aku kembali ke kebun, Heru sudah menunggu. "Hai," sapanya malu-malu. Aku juga merasa malu tapi juga semangat. Aku mendekat dan berkata, "Semalam aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Mata Heru bersinar, aku juga. Dia menggenggam tanganku dan mengajakku ke sudut yang teduh di kebun. "Kamu sangat cantik, Sari," katanya dengan lembut, membuat hatiku meleleh. Kami kembali berciuman, kali ini lebih penuh gairah. Dalam pelukannya, aku merasa aman dan diterima. Minggu-minggu berlalu, dan kami memulai hubungan rahasia yang semakin dalam. Setiap hari kami bertemu, berbicara berjam-jam, dan berciuman sampai matahari terbenam. Suatu hari, Heru berkata, "Aku sangat mencintaimu." "Aku sudah lama menunggu," kata itu. "Aku juga mencintaimu," jawabku. Ciuman saja tidak cukup lagi, kami ingin lebih dari itu. Kami mulai bertemu di sebuah gudang tua di ujung kebun, tempat yang sepi dan tersembunyi. Hari itu aku mengenakan gaun putih tipis yang sedikit menerawang. Heru meletakkan tangannya di pinggangku dan bertanya, "Kamu yakin?" Aku mengangguk pelan, meski hati berdebar takut dan senang. Heru sangat perhatian dan tidak memaksaku. Di sana, di atas tumpukan jerami, ia menyiapkan suasana romantis. "Kamu wanita yang sangat istimewa, Sari," katanya sambil menarik tanganku ke pelukannya. Ciuman kami semakin penuh hasrat. Tangannya mulai membuka kancing gaunku. "Kamu ingin melanjutkan?" tanyanya. "Iya," jawabku. Sore itu, kami menyerahkan diri satu sama lain. Dalam pelukannya, aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Bersamamu seperti mimpi yang jadi nyata," katanya. Aku pun merasakan hal yang sama. Cinta terlarang itu mengisi warna baru dalam hidupku. Hari-hari berlalu, dan kami selalu bertemu saat suamiku sibuk bekerja. Heru membawakan bunga, kata-kata manis, dan membuatku merasa sangat dihargai. "Suatu saat aku ingin kabur bersamamu," katanya. Aku terkejut dan bertanya, "Maksudmu?" "Kita pergi ke kota lain, hidup bersama," jawabnya. Keputusan itu sangat besar dan aku butuh waktu untuk memikirkannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Hatiku menginginkan Heru, tapi pikiranku kacau. Aku merasa bersalah karena mengkhianati suamiku, tapi juga tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Situasiku sangat sulit. Keesokan harinya aku memberi jawaban, "Aku mau ikut kamu." Heru sangat bahagia. Kami berpelukan dan berciuman. "Aku akan mengatur semuanya," katanya. Kami menyusun rencana untuk kabur minggu depan.
Minggu itu penuh dengan kegembiraan dan kecemasan. Aku sudah menyiapkan koper dan sembunyikan. Aku berusaha bersikap normal pada suamiku, tapi hatiku selalu berdetak kencang. Heru juga sangat bahagia, meyakinkan bahwa hidup baru kami akan indah. Aku percaya padanya. Demi cinta, aku siap mengambil risiko. Akhir pekan itu, kami akan meninggalkan desa dan memulai hidup baru. Hatiku penuh harap dan ketegangan. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan tangan gemetar, memegang koper kecil yang sudah kupersiapkan sejak semalam. Matahari pagi baru saja terbit, menyinari halaman berdebu di desa Tawangmangu tempat aku dibesarkan. Jantungku berdetak begitu cepat, entah karena rasa takut, cemas, atau justru karena harapan yang membuncah. Aku menunggu Heru datang menjemputku, pria yang telah mengubah hidupku dan mencuri hatiku tanpa izin. Namun, saat aku menoleh ke jalan, sosok yang sama sekali tak kuharapkan muncul. Budi, suamiku, berjalan dengan langkah cepat menuju pintu rumah. Matanya menyipit, penuh curiga, seolah tahu ada sesuatu yang salah. "Nak, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada kasar yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku membuka mulut, mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku tercekat di tenggorokan. Aku tidak tahu harus berkata apa, bagaimana menjelaskan bahwa aku akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan semua yang aku kenal, demi sebuah cinta yang terlarang. Saat itulah Heru tiba, melangkah ke halaman dengan senyum penuh keyakinan. "Sari, sudah siap," suaranya lembut namun tegas. Budi menatap kami berdua dengan mata membara, dan aku tahu segalanya sudah terungkap. "Jadi kamu merencanakan ini di belakangku?" Budi memekik dengan amarah yang membara, suaranya menggema di antara rumah-rumah kayu yang berdiri rapat di desa kecil ini. "Bagaimana bisa kamu merebut istriku dari tanganku?" Heru membalas dengan tenang tapi penuh tekad. "Aku tidak mengambil apapun dari siapapun, Budi." Sari memilih jalan hidupnya sendiri. Ketegangan mengisi udara, dan aku berdiri di antara dua pria yang sangat berarti dalam hidupku, merasakan beban yang semakin berat di pundakku. Aku mencoba menenangkan mereka. "Tolong, jangan bertengkar. Ini bukan jalan yang kita inginkan." Tapi kata-kataku seolah angin lalu, tidak mampu meredakan amarah yang membara. Budi mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah kalian lagi." Heru meraih lenganku dan berkata, "Ayo, Sari. Kita pergi dari sini, mulai hidup baru di tempat yang jauh dari semua ini." Aku menatap kedua pria itu, merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Dengan keputusan yang sangat sulit, aku mengambil tangan Heru dan melangkah ke arah mobil yang sudah menunggu. Saat kami melaju meninggalkan desa, aku menoleh satu kali terakhir ke rumah yang pernah menjadi tempatku tumbuh dan bermimpi, menyadari bahwa aku telah meninggalkan lebih dari sekadar sebuah rumah. Aku meninggalkan masa lalu dan memasuki masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari-hari awal di kota baru penuh dengan kegembiraan dan kebebasan. Heru sangat perhatian, selalu memastikan aku merasa aman dan dicintai. Kami menyewa sebuah rumah kecil yang sederhana tapi hangat, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setiap pagi aku membuka jendela kamar, menikmati udara segar sambil membayangkan hidup baru yang penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa rindu mulai merayap masuk tanpa diundang. Aku merindukan desa, keluarga, bahkan Budi yang dulu ku kenal. Heru menyadari perubahan dalam diriku dan bertanya dengan lembut, "Kamu merasa tidak nyaman, Sari?" Aku menggeleng, tapi dalam hati aku tahu aku merindukan akar dan kenangan yang telah aku tinggalkan. Suatu malam,
Setelah makan malam sederhana yang kami masak bersama, Heru memecah keheningan dengan suara serius. "Sari, aku tahu ini sulit. Mungkin kita harus mempertimbangkan untuk kembali ke desa. Kita tidak bisa lari dari masa lalu selamanya." Aku terkejut mendengar kata-katanya, tapi juga merasa lega karena aku tidak sendirian dalam pergumulan ini. Pikiran tentang pulang mulai memenuhi benakku, membawa campuran antara ketakutan dan harapan. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi? Apakah cinta yang kubangun dengan Heru cukup kuat untuk menghadapi kenyataan di desa? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, sementara aku berdiri di ambang pintu masa depan yang tak pasti. Ketika akhirnya kami memutuskan untuk kembali, aku tahu ini bukan akhir dari kisah kami, melainkan awal babak baru yang penuh tantangan. Aku harus menghadapi suamiku, keluargaku, dan tetangga yang tak henti menggosipkan kisahku. Namun, aku juga tahu bahwa aku harus berani menghadapi semua itu demi menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Di tengah malam yang sunyi, aku berbisik pada diriku sendiri, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta ini mampu bertahan, ataukah semuanya akan hancur berkeping-keping? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya waktu yang bisa berikan. Aku berdiri di depan pintu rumah dengan napas yang bergetar, tangan memegang erat gagang koper kecil yang sudah kubungkus rapi. Cahaya matahari pagi menyapu lembut halaman berdebu di desa Tawangmangu, tempat aku dibesarkan dan membangun segala kenangan. Jantungku berdetak begitu kencang, campuran antara ketakutan, harapan, dan kegelisahan yang tak terlukiskan. Aku menunggu Heru, pria yang telah mencuri hatiku dan mengubah hidupku, suatu cinta terlarang yang tak pernah kubayangkan akan terjadi. Tiba-tiba, langkah berat menuju pintu rumah menarik perhatianku. Budi, suamiku, berdiri dengan mata yang menyiratkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. "Mau kemana kamu pagi-pagi begini, Sari?" Suaranya dingin dan penuh curiga. Aku mencoba menyusun kata, tapi suara itu tercekat di tenggorokan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa aku akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan dunia yang sudah kukenal demi sebuah cinta yang tumbuh dalam keheningan dan rahasia. Saat itu, Heru tiba dengan senyum penuh keyakinan. "Sari, sudah siap," katanya lembut. Budi menatap kami berdua dengan tatapan menyala, seolah segalanya telah terbongkar. "Jadi ini semua yang kalian rencanakan di belakangku?" Suaranya berubah jadi jeritan penuh amarah. "Bagaimana bisa kamu merebut istriku?" Heru menjawab dengan tenang tapi tegas, "Aku tidak mengambil apapun, Budi. Sari memilih jalan hidupnya sendiri." Ketegangan menjadi sangat tebal. Aku berdiri di antara dua pria yang sangat berarti dalam hidupku, merasakan beban yang luar biasa di dada. Aku mencoba menenangkan. "Tolong, jangan bertengkar. Ini bukan yang kita inginkan." Namun semuanya sudah terlambat. Budi mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Pergi dari rumahku sekarang juga. Aku tidak mau melihat kalian lagi." Heru menggenggam lenganku dengan lembut. "Ayo, Sari. Kita pergi dari sini, mulai hidup baru jauh dari semua ini." Aku menatap mereka, air mata mengalir di pipiku. Dengan keputusan yang berat dan penuh haru, aku menggenggam tangan Heru dan melangkah menuju mobil yang menunggu. Saat kami melaju meninggalkan desa, aku sekali lagi menoleh ke belakang, melihat rumah yang menjadi saksi masa kecil dan cintaku. Aku tahu, aku meninggalkan masa lalu demi masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari-hari pertama di kota baru dipenuhi dengan kebebasan dan kegembiraan. Heru sangat perhatian, selalu memastikan aku merasa dicintai dan aman. Kami menyewa rumah kecil yang sederhana namun hangat, jauh dari kebisingan kota besar.
Setiap pagi aku membuka jendela kamar, menikmati udara segar sambil membayangkan kehidupan baru yang penuh harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa rindu mulai merayap tanpa diundang. Aku merindukan desa, keluarga, dan bahkan Budi yang dulu ku kenal. Heru menyadari perubahan dalam diriku dan bertanya dengan lembut, "Kamu merasa tidak nyaman, Sari?" Aku menggeleng, tapi dalam hati aku tahu aku merindukan akar dan kenangan yang telah aku tinggalkan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang kami masak bersama, Heru membuka pembicaraan serius. "Sari, aku tahu ini sulit. Mungkin kita harus pertimbangkan untuk kembali ke desa. Kita tidak bisa lari dari masa lalu selamanya." Aku terkejut mendengar kata-katanya, tapi juga merasa lega karena aku tidak sendiri dalam pergumulan ini. Pikiran tentang pulang mulai memenuhi benakku, membawa campuran antara ketakutan dan harapan. Apakah aku siap menghadapi konsekuensi? Apakah cinta ini cukup kuat untuk melawan kenyataan? Pertanyaan itu terus berputar dalam benakku, sementara aku berdiri di ambang masa depan yang tak pasti. Ketika kami memutuskan untuk kembali, aku tahu ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan. Aku harus menghadapi suamiku, keluargaku, dan tetangga yang tak henti menggosipkan kisahku. Tapi aku juga tahu, aku harus berani menghadapi semua demi kedamaian dan kebahagiaan sejati. Di tengah malam yang sunyi, aku berbisik pada diri sendiri, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah cinta ini bertahan atau hancur berkeping-keping? Pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban. Aku menghela napas panjang saat kaki ini melangkah kembali ke desa, yang dulu kukira telah kukubur dalam-dalam di hatiku. Tawangmangu yang dulu terasa hangat kini terasa seperti pusaran yang siap menyambutku dengan bisikan-bisikan tajam dan tatapan penuh penilaian. Setiap langkah menuju rumah itu seperti menapaki reruntuhan masa lalu yang penuh luka dan tumpukan rahasia. Aku, Sari, perempuan 29 tahun yang pernah merasa bebas bersama Heru, kini harus menghadapi kenyataan yang tak pernah kuinginkan. Begitu sampai, bisik-bisik tetangga segera menyergapku. "Itu Sari, yang kabur bersama Heru," kata seorang ibu-ibu sambil menutup mulut tertawa kecil. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mengancam tumpah. Tapi yang paling membuatku gemetar adalah harus bertemu dengan Budi, suamiku, yang kini menatapku dengan mata penuh luka dan kemarahan yang dalam. "Kenapa kamu kembali?" Suaranya dingin dan penuh tanya. Aku menatapnya, suara tercekat, karena desa ini adalah rumahku, tempat aku dibesarkan dan mencintai. Ia menghela napas panjang lalu berkata, "Aku maafkan kamu, tapi jangan lagi bertemu dengan Heru." Aku mengangguk meski hati terasa remuk. Hari-hari setelah itu dipenuhi dengan keheningan canggung dan tatapan penuh pertanyaan dari orang-orang sekitar. Aku berusaha menjalani hidup seperti dulu, mengurus kebun tomat dan ternak, mencoba membangun kembali kepercayaan suamiku yang sempat retak. Heru memilih pindah ke desa sebelah agar aku dan Budi bisa memulai babak baru tanpa gangguan. Namun, bayangan Heru masih sering datang menghantui, membuatku bertanya-tanya apakah keputusan ini benar atau hanya pelarian dari masalah yang lebih besar. Suatu sore, saat aku duduk di beranda rumah sambil menatap langit jingga yang mulai meredup, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Kisah cinta terlarang ini bukan hanya tentang aku, Budi atau Heru. Ini tentang bagaimana cinta bisa menjadi pedang bermata dua, membawa kebahagiaan sekaligus penderitaan. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan mampu melupakan Heru? Ataukah ada jalan lain yang harus kutempuh untuk menemukan kedamaian sejati? Saat angin malam mulai merayap masuk, aku menutup mata dan membiarkan kenangan bertubi-tubi datang. Ada rasa penyesalan, tapi juga ada api cinta yang tak pernah padam. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. "Sari, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang penting." Jantungku berdetak lebih cepat. Siapa dia?
Dan rahasia apa yang masih tersembunyi di balik kisah ini? Aku tahu, hidupku belum selesai. Masih ada babak yang belum terungkap, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku hanya bisa menunggu dan berharap keberanian serta cinta akan menuntunku ke jalan yang benar. Aku duduk di teras rumah sambil menatap layar ponsel yang masih menyala. Pesan dari nomor tak dikenal itu terus menghantui pikiranku. Sari, kita perlu bicara, ada sesuatu yang penting. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang menggelitik rasa penasaran sekaligus ketakutanku. Siapa dia? Apa yang ingin dia bicarakan? Hatiku berdebar tak menentu, antara ingin mengabaikan dan keinginan kuat untuk tahu jawaban dari misteri yang tiba-tiba muncul ini. Hari-hari di desa mulai kembali normal, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarku. Bisik-bisik tetangga seolah tak pernah berhenti, membuatku merasa seperti bahan tontonan tanpa henti. Suamiku, Budi, mulai membuka jarak, mungkin karena luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Heru sudah pindah ke desa sebelah, dan aku mencoba memulai hidup baru, namun bayangan masa lalu terus membayangi. Pesan misterius itu semakin membuatku gelisah. Aku tahu aku tidak bisa menolak panggilan dari masa lalu yang belum selesai. Dengan hati yang berat, aku akhirnya membalas pesan itu. Siapa ini? Apa yang ingin kamu bicarakan? Beberapa jam kemudian, aku menerima balasan yang membuat darahku berdesir. Aku tahu semua tentang kamu dan Heru. Ada hal yang harus kamu ketahui tentang masa lalu yang belum kamu sadari. Aku duduk terpaku, seolah dunia di sekitarku berputar lebih cepat dari biasanya. Siapa yang mengetahuinya? Apa yang belum aku ketahui? Rasa takut dan penasaran bergolak dalam dadaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui pengirim pesan itu di sebuah warung kopi kecil di pinggiran desa. Saat aku tiba, seorang pria paruh baya dengan wajah serius menatapku. "Sari, aku Pak Wira, teman lama keluargamu," katanya pelan. "Ada sesuatu yang perlu kamu dengar tentang Heru dan keluarganya, ini bisa mengubah segalanya." Jantungku berdegup kencang, aku siap mendengarkan apapun yang akan dia ungkapkan. Kata-katanya membuka pintu ke rahasia yang selama ini tersembunyi, dan aku tahu hidupku akan berubah lagi. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik kedatangan Heru ke desa kami? Bagaimana rahasia itu akan memengaruhi hubungan kami? Saat aku berdiri di ambang pintu warung itu, aku sadar bahwa kisah cintaku bukan hanya tentang aku, Budi dan Heru, ada misteri yang lebih dalam menanti untuk terungkap. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang mungkin mengguncang seluruh hidupku? Semua akan terjawab dalam... Aku berdiri di depan Pak Wira, wajahnya yang sudah keriput tampak serius dan penuh beban saat mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi. Suaranya pelan tapi tegas. "Sari, Heru bukan hanya teman masa kecil Budi. Ada sesuatu di masa lalu keluarganya yang belum pernah diketahui siapapun di desa ini." Aku menelan ludah, jantungku berdegup kencang, rasa penasaran dan kecemasan bercampur jadi satu. "Apa maksud Pak Wira?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, "Heru sebenarnya berasal dari keluarga yang terlibat dalam konflik lama dengan keluarga Budi. Konflik itu menyebabkan banyak luka dan dendam yang sampai sekarang belum sepenuhnya selesai." Kata-katanya membuatku terdiam. Semua yang selama ini kurasa tentang Heru, tentang perasaanku yang tumbuh di antara kerumitan masa lalu, tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Jadi, selama ini aku hanya menjadi pion dalam permainan lama yang bahkan aku tidak mengerti. Aku bertanya sambil menahan air mata. Pak Wira mengangguk pelan. "Ya, dan itu bukan satu-satunya hal yang harus kamu ketahui." Ia membuka sebuah amplop usang yang berisi surat-surat dan foto-foto lama. "Ini bukti sejarah yang bisa mengubah pandanganmu tentang Heru dan keluarganya." Aku menatap dokumen itu dengan mata terbuka lebar. Foto-foto lama yang menunjukkan perseteruan, surat-surat yang berisi ancaman dan permintaan maaf yang tak pernah sampai. Semua itu seperti bayang-bayang gelap yang menghantui masa depan kami. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas jurang, antara cinta dan kebencian,
antara masa lalu dan masa depan. Pak Wira menatapku dan berkata, "Kamu harus berhati-hati, Sari. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keluarga dan kehormatan." Dalam hati aku bertanya, apakah aku bisa terus melanjutkan hubungan ini setelah mengetahui semuanya? Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai yang akan datang? Saat aku melangkah keluar dari warung itu, angin malam dingin menerpa wajahku, membawa pesan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada rahasia yang lebih dalam, dan aku harus memilih, apakah aku akan membiarkan cinta ini hancur, atau berani melawannya demi kebahagiaan yang kuimpikan? Jawaban itu masih tersembunyi di balik kelamnya malam. Aku berdiri terpaku di depan warung kopi itu. Surat-surat dan foto-foto tua yang diberikan Pak Wira masih terasa berat di tanganku. Setiap lembar yang kubaca seolah membuka luka lama yang selama ini tersembunyi di balik senyum Heru yang hangat. Aku, Sari, perempuan sederhana dari desa Tawangmangu, kini terjebak dalam pusaran konflik keluarga yang bukan hanya tentang cinta, tapi juga dendam dan pengkhianatan. Malam itu, aku duduk di beranda rumah sambil menatap bintang yang berkelip di langit. Pikiran tentang masa lalu Heru dan keluarganya terus menghantui. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada seseorang yang keluarganya terlibat konflik lama dengan suamiku? Perasaan bersalah mulai merayap masuk, menggigit hati yang sudah terluka. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa perasaanku pada Heru bukan sekadar sementara. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sulit kuabaikan. Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan Heru lewat pesan singkat. "Kita perlu bicara, Heru. Ada hal yang aku ketahui dan harus kita selesaikan bersama." Setelah beberapa lama, ia membalas, "Aku juga sudah lama menunggu saat kita bisa bicara jujur, Sari." Hatiku sedikit lega, tapi juga takut menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Kami bertemu di sebuah warung kecil di pinggir desa, jauh dari perhatian orang. Matanya yang biasanya hangat kini penuh dengan ketegangan. Aku mulai dengan suara pelan. "Aku tahu tentang masa lalu keluargamu dan keluargaku. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga tentang luka lama yang belum sembuh." Heru menarik napas dalam-dalam. "Aku juga tahu, Sari, tapi aku ingin kita coba melawan semua ini bersama. Aku tidak mau kehilanganmu." Air mata mulai mengalir di pipiku. "Aku takut, Heru. Takut kalau cinta kita tidak cukup kuat." Dia menggenggam tanganku erat. "Cinta sejati itu bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga keberanian menghadapi kenyataan. Aku siap berjuang demi kita." Kata-katanya menguatkanku, membuatku percaya bahwa meskipun jalan kami penuh rintangan, kami bisa melewatinya bersama. Namun, di balik harapan itu, aku tahu perjuangan kami belum selesai. Ada bayang-bayang masa lalu yang masih mengintai dan keputusan sulit menanti. Akankah cinta kami mampu bertahan? Ataukah semua akan hancur karena luka lama yang belum sembuh? Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk berani menghadapi semua demi cinta yang kuimpikan. Tetapi, di ujung hati, ada sebuah rasa waspada bahwa rahasia yang lebih dalam mungkin masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Aku masih teringat jelas pertemuan itu di warung kecil yang remang-remang, di mana Heru dan aku membuka semua yang selama ini tersembunyi di antara kami. Suaranya yang lembut dan tatapannya yang penuh keteguhan menjadi kekuatan yang kupegang erat. Namun di balik keberanian itu, aku sadar bahwa perjuangan kami belum berakhir. Konflik keluarga yang sudah lama terpendam seperti bayang-bayang gelap yang terus mengintai dari kejauhan, siap menyerang kapan saja. Hari-hari berikutnya di desa terasa semakin berat. Bisik-bisik tetangga yang dulu sudah membuatku tidak nyaman kini berubah menjadi tatapan penuh curiga dan bisik-bisik yang lebih keras. Setiap langkahku di jalanan kecil desa seperti diawasi, setiap senyum yang kuberikan dibalas dengan tatapan penuh prasangka. Budi, suamiku, mulai menjauh, seolah luka lama yang kami miliki menjadi jurang yang semakin dalam antara kami. Aku merasakan dinginnya jarak itu menembus ke dalam hati, membuatku bertanya-tanya apakah cinta kami masih bisa diperbaiki. Heru pun terlihat semakin gelisah. Ia sering menghindar saat aku mencoba membicarakan masa depan kami. Aku tahu beban yang dia pikul sangat berat, dan aku pun tidak tahu bagaimana harus membantunya. Suatu sore,
Ia mengajakku ke tepi sungai kecil yang mengalir tenang di pinggir desa. Angin sepoi-sepoi membawa harum bunga kembang sepatu yang sedang mekar. Di sana, dengan suara yang hampir berbisik, Heru berkata, "Sari, aku merasa kita berada di persimpangan jalan. Aku ingin bersamamu, tapi aku juga tidak mau kehilangan keluargaku. Dia kuntut, jika kita terus begini, semuanya akan hancur." Aku memandangnya, mata kami bertemu, dan aku merasakan betapa dalam pergulatan batinnya. "Heru, aku juga takut. Tapi aku percaya cinta kita bisa melewati semua ini, asalkan kita tetap jujur dan saling mendukung," jawabku, mencoba memberi kekuatan. Namun, di balik kata-kataku, aku juga merasakan ketidakpastian yang besar. Aku tahu keputusan yang akan kami ambil selanjutnya akan menentukan masa depan kami, apakah kami akan menemukan kebahagiaan, atau justru terjebak lebih dalam konflik dan penderitaan. Malam itu, aku terjaga lama, merenungkan segala yang telah terjadi. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi semua risiko demi cinta ini? Ataukah aku harus mengorbankan perasaan demi kedamaian yang selama ini kuidamkan? Di balik kehangatan cinta Heru, ada badai yang siap menerpa. Dan aku tahu, kisah kami belum selesai, masih ada babak-babak penuh rahasia dan kejutan yang menanti untuk terungkap. Aku hanya bisa berharap bahwa di akhir perjalanan ini, aku akan menemukan jawaban yang selama ini kucari. Malam itu, setelah pertemuan di tepi sungai, aku duduk sendiri di kamar yang sederhana, menatap gelapnya langit lewat jendela kecil di atas tempat tidur. Hati ini bergolak, penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian yang tak kunjung reda. Aku, Sari, perempuan desa Tawangmangu, merasa terjebak dalam pusaran cinta yang manis sekaligus getir, antara harapan dan ketakutan yang saling bertarung di dalam dada. Heru, pria yang kucintai, adalah cahaya yang menerangi hari-hariku, namun sekaligus bayang-bayang yang menakutkan karena masa lalu keluarganya yang rumit dan luka lama yang belum sembuh. Hari-hari berikutnya, aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, mengurus kebun tomat dan ternak, namun pikiran selalu melayang pada Heru dan konflik yang mengancam hubungan kami. Suamiku, Budi, tampak semakin menjauh, menghadirkan keheningan yang menusuk hati. Aku tahu, luka dan pengkhianatan yang pernah terjadi di antara kami menjadi jurang yang sulit dijembatani. Namun aku tidak bisa begitu saja menyerah pada cinta yang tumbuh di antara debu dan keringat kebun kami. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke balik gunung, Heru mengajakku bertemu di rumah tua di ujung desa, tempat rahasia yang dulu kami gunakan untuk menyembunyikan perasaan. Ia datang dengan wajah serius, mata yang biasanya hangat kini syarat dengan kegelisahan. "Sari, aku mendapat kabar dari keluargaku," katanya pelan. "Ada orang-orang yang tidak ingin kita bersama. Mereka mengancam akan melakukan apa saja untuk memisahkan kita." Aku terdiam, merasakan dingin merayap di tulang. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong, tapi bayang-bayang nyata yang bisa menghancurkan segalanya. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan. "Kita harus kuat, Heru. Aku tidak mau kehilanganmu." Namun di balik ketegaran itu, aku tahu kami berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Setiap langkah kami bisa membawa bahaya, dan pilihan yang kami buat harus benar-benar dipertimbangkan. Malam itu, aku berdoa agar cinta kami cukup kuat untuk melawan segala rintangan, sekaligus berharap bahwa di balik ancaman itu, masih ada secercah harapan yang menanti. Tapi aku sadar, kisah kami belum berakhir. Ada rahasia yang tersembunyi lebih dalam, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Apakah aku siap menghadapi semua itu? Hanya waktu yang bisa menjawab, sementara aku berdiri di persimpangan antara cinta dan kenyataan yang pahit. Dan aku tahu, perjalanan ini akan menguji sekuat apa cintaku pada Heru dan keberanianku untuk mempertahankan apa yang benar-benar aku inginkan.